Ikhwah sekalian, kita sebagai seorang muslim mukmin yang beriman, yang memiliki rukun iman yang cukup bagus, kokoh dan kuat. Di antara sekian rukun iman adalah antu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Engkau hendaknya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Keimanan kita kepada takdir itu maksudnya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk penundaan haji ini, adalah ditetapkan oleh Allah sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Subhanallah. Sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, haji ini akan ditunda. Atau mungkin tidak ditunda. Dengan demikian, kalau kita beriman seperti ini, bahwa apa saja yang sekarang ini terjadi pasti mengandung hikmah, dan hal itu ditetapkan berdasarkan hikmah dan keadilan Allah. Sebelum 50.000 tahun langit diciptakan, bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dan hebat. Dengan demikian, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan itu lebih kita jabarkan. Apa saja yang terjadi dan ditetapkan oleh Allah tidak akan mungkin meleset. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi pasti terjadi, yang tidak akan terjadi. Dan itu dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika terjadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wujudnya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu kaidah, man masya Allah kana, apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun, dan apa saja yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ini adalah closing, ini adalah final. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang sahih, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Tidaklah seorang mukmin itu beriman secara sah dan juga otomatis secara sempurna, sehingga seorang mukmin itu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Wa hatta ya'lam, dan juga dia harus tahu, annama asabahu lam yakun liyukhti'ah, apa-apa yang menimpa dia tidak akan meleset. Wa ma akhta'ah lam yakun liyusibah, dan apa-apa yang ditakdirkan Allah meleset tidak akan menimpa. Subhanallah. Indah. Jadi betul, apa saja yang sekarang ini kaitannya dengan kejadian di langit dan di bumi, di alam semesta ini, adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmah dan keadilannya. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dicatat oleh Allah, diketahui oleh Allah ketika wujud adalah ditakdirkan oleh Allah, dan bentuknya, kadarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membahas masalah takdir, Syekh Ali At-Tantawi di dalam kitabnya mengatakan, persis seperti seorang yang sekarang ini membuat suatu planning bangunan. Yang memplanning adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melaksanakan bangunan tersebut juga Allah Subhanahu wa ta'ala.
planning itu disebut dengan al-qadar, dan al-qadha-nya itu adalah eksekusinya, dan kedua-duanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita yakini, termasuk haji. Sesuatu yang sekarang ini kalau seandainya itu diizinkan oleh Allah untuk kebaikan dunia akhirat kita, apapun Pak, aral melintang pasti akan terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Law ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak." Seandainya sekarang ini penduduk seluruh negeri berusaha untuk mendatangkan manfaat bagi dirimu akan sesuatu, maka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah manfaat untuk diri antum. Walau ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Seandainya seluruh penduduk negeri ini berusaha untuk membahayakan kamu, mencelakakan kamu, merugikan kamu dengan sesuatu, maka tidak akan terjadi kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah, kerugian atas antum, bahaya atas antum. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa di akhir hadis itu? Jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Kertasnya sudah kering, ketetapan sudah selesai, dan telah diangkat itu pena. Terus kita yang terbaik apa yang kita lakukan? Menerima penuh kesabaran, lebih baik adalah keridhaan, tidak protes. Tidak kita sekarang ini mencoba untuk memberikan catatan-catatan kaki atas putusan Allah, protes atas putusan Allah, tidak ridho atas putusan Allah. Dan di balik itu semuanya pasti ada hikmahnya. Ya ikhwan, anak kasih cerita sedikit. Bapak ibu sekalian yang mungkin sedih, mungkin merasa ini dan itu, ditundanya haji tahun depan. Saya ingin kisahkan sedikit. Ada satu peristiwa yang beberapa tahun lalu kita ketahui semua. Kecelakaan pesawat Sukhoi yang sedang melakukan uji coba dan test drive, ya kalau mobil itu, bermanuver di Gunung Salak yang akhirnya jatuh. Pada saat itu ada salah satu calon peserta penumpang yang terlambat datang karena kesiangan bangunnya. Dia marah-marah habis terhadap istrinya, disalah-salahkan, ya, dengan berbagai macam ekspresi kekecewaan. Dia tetap datang ke Halim Perdana Kusuma. Tapi subhanallah, yang terjadi apa? Dia ketika turun dari mobilnya dan baru beranjak menuju kepada bangunan bandara, mendengar berita bahwa pesawat Sukhoi yang sedang melakukan uji coba, bermanuver dan yang lainnya jatuh. Subhanallah, hikmah. Dan itu banyak kejadian di dalam kehidupan kita. Gagalnya sesuatu tidak menunjukkan bahwa itu merupakan suatu keburukan. Itu merupakan suatu kegagalan. Coba bayangkan ikhwan, kalau seandainya bukan karena berita kabar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir, kenapa Nabi Khidir harus membunuh bayi yang orok baru lahir? Maka seorang tidak akan mengetahui hikmah di balik kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Tapi itulah hikmah. Seandainya anak ini besar, maka akan membuat orang tua, kedua orang tuanya adalah kufur. Begitu juga hikmah. Kenapa kita tidak diberikan oleh Allah putra-putri? Kita ditakdirkan oleh Allah mandul. Di balik itu ada suatu hikmah. Mungkin anak kita
Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri durhaka kepada kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Bahkan ketiadaan anak, kita akhirnya maksimal beribadah, mengabdi untuk kepentingan-kepentingan sosial dan yang lainnya. Hikmah. Ada seorang yang sekarang daftar di suatu universitas atau akademi, mungkin masuk akademi, ya, akabri nggak masuk, akpol nggak masuk. Mungkin ada suatu hikmah. Anda ditakdirkan oleh Allah kesuksesan Anda bukan di tingkat akademis. Mungkin di sana nanti Allah berikan bisnis yang begitu bagus, peluang-peluang usaha yang antum freelance itu lebih mulia, lebih bersih untuk ibadah antum, untuk mengekspresikan dakwah antum, untuk membangun hubungan antum dengan Allah lebih baik. Bahkan begitu juga tugas yang Anda berharap. Saya sekarang tidak tugas di Papua, tidak tugas di Kalimantan, tidak tugas di Sumatera, baiknya kan di Jawa. Allah Maha tahu kita itu ditempatkan di mana yang terbaik. Itulah pemahaman kita seputar masalah ketetapan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk penundaan haji dan termasuk perubahan-perubahan kehidupan yang kita alami semuanya. Wallahu a'lam bishawab.